Salah satu wali, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, orang yang terpandang di zamannya dan ulama yang ditokohkan. Beliau ini lahir pada tahun 96 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Salah satu orang yang dicari untuk dijadikan mufti tapi nggak mau. Setelah salah satu imam mazhab meninggal dunia, ya, Imam Abu Hanifah, kalau saya tidak salah, meninggal dunia, maka diangkat sebagai mufti beliaunya nggak mau, lari ke kota Mekah. Di Mekah ketangkap, lari ke kota Yaman, dibawa lagi ke sana Basra, Irak, tetap nggak mau sampai meninggal dunia dalam keadaan bersembunyi, nggak mau jadi mufti, saking tawaduknya. Orang sekarang pengen jadi mufti semuanya. Beliau sampai loncat-loncatan saking nggak mau diangkat jadi mufti. Gurunya nggak banyak. Yang paling ditokohkan diantaranya Imam Ja'farus Shadiq Ibn Muhammadul Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibnata Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW. Itu guru yang paling ditokohkan, yaitu Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Gurunya nggak banyak, yang paling dituraja ngeliatin, Masya Allah, al-ma'u wal khubzu wal dhillu hadin na'imil ajallu. Air, roti, naungan di tempat adem, ini nikmat yang paling besar. Udah, anda berhenti, nggak mau jadi raja deh. Turun ke sawah, kumpul sama petani, mencari ketenangan hati. Faragatal galbi, ayamnya tigalikan dari segala bentuk beban. Karena Rasulullah SAW yaqul, sampai baginda Rasul SAW pernah berdoa, doanya, ya Allah, aku memohon, ini as'alukal aisyar rafi'ah, kehidupan yang tinggi, maksudnya mulia, wal balal farigha, dan hati yang lapang, lepas, wa ubudiyatir rabb, dan pengabdian kepada Allah, khifatal hisab, dan keringanan hisab, perhitungan yaumal mahsyar, wa darajatul ulya, dan derajat yang tinggi fil jannah. Ya, ini kedudukan untuk orang-orang yang fakir, yang ridho dengan kefakirannya. Ada istilah, kalau orang biasa megang duit, nggak megang duit, pusing. Betul? Ada istilah begitu. Nah, ini cocok nih pengajian pagi ini. Yang punya duit banyak, ya, duitnya numpuk, kalau lagi kosong, jangan bingung. Ya, jadi orang fakir, jangan bingung. Fakir itu kalau dalam bahasa Arab, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya, faqdu ma yahtaju ilaih. Orang yang tidak memiliki daya untuk sesuatu kebutuhannya, itu orang fakir, orang fakir. Ya, dia pengen sesuatu tapi nggak ada. Sampai kalau orang-orang dulu tuh sampai dia meninggal dunia nggak kesampaian maunya. Di sisi manusia tercela, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Dailami, al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallah. Di mata manusia fakir tercela, tapi di mata Allah dia mulia. Kalau kata Imam Nawawi, li salamati sahibi fidarain, karena itu membawa keselamatan buat dia di dunia akhirat dengan kefakiran. Itu kalau pandangan para wali begitu. Dalam khabar Nabi pernah mengatakan, akhirul anbiya'i dukhulanil jannah Sayyidina Sulaiman bin Dawud li makani mulkihi, wa akhiru ashabi dukhulanil jannah Abdurrahman bin Auf li ajli ginah. Nabi yang paling terakhir masuk surganya Nabi Daud karena kerajaannya.
karena singgasananya di dunia yang begitu megah. Dan sahabat saya yang paling terakhir masuk dalam surganya Allah adalah Abdurrahman bin Auf. Li ajli ghina, karena kekayaannya. Ya, bukan berarti hina ya, tapi ini ukuran. Jadi kefakiran itu dari segi pandangan Rasul, dari segi pandangan aulia ulama, rutbah, kedudukan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'mina al-faqira al-muta'affifa abal 'iyal." Innallaha ta'ala yuhibbu, Allah Subhanahu wa taala suka kepada 'abdahu al-mu'mina, hambanya yang mukmin, al-faqira yang fakir, al-muta'affif yang jaga kehormatannya. Dengan kefakirannya dia enggak maksiat, dengan kefakirannya enggak ngemis sama orang, abal iyal, sementara dia kepala rumah tangga. Punya bini, punya anak, kebutuhannya banyak, dia mukmin, jaga kehormatannya, enggak ngemis-ngemis, itu hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Al-faqir dua. Kalau kita pengen tahu faqir ada dua. Mungkin saya dulu pernah bahas. Faqir ini orang yang masuk dalam hadis Rasul, tuba lil fuqara'i wad du'afa min ummati. Ada hadis Rasul, beruntung buat orang-orang fakir, orang-orang yang kesusahan daripada umat saya. Tuba, beruntung itu orang. Ini yang arahnya ke tadi nih, ke masubah. Yang sholat, dia sholat, nggak ngemis sama orang, dia kerja semampunya. Ibadah, ya ibadah, akhlaknya bagus, mulutnya juga berkataannya bagus. Ini orang yang dikatakan Nabi tuba, beruntung. Ada faqir uqubah, siksa. Ya, siksaan dari Allah buat dia. Yang bagaimana karakternya? An yusi'a khulquhu, akhlaknya bejat. Akhlaknya bejat. Ya, udah miskin, akhlaknya jelek. Wala yuti'a rabbuh, enggak taat, enggak sholat, enggak ibadah, boro-boro kenal masjid. Udah miskin, akhlaknya jelek, enggak ibadah. Wa yashku, kerjaannya ngeluh. Dekat sama orang, aduh ana lagi enggak punya duit nih, aduh ana lagi ini nih, ana butuh ini nih. Begitu tuh. Wa yatasakhat, murka sama Allah. Kenapa ya saya jadiin miskin sama Allah? Tuh teman saya makan tempe bareng udah jadi orang kaya. Tuh dia kena dosa tuh. Dia nggak zina, nggak mabok, tetap kena dosa karena ente melawan takdir Allah. Ada sahabat datang, ya Rasul, kenapa si fulan kaya? Kenapa si fulan kaya? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jangan banyak omong, itu anugerah dari Allah. Allah kasih siapa aja yang Allah mau. Ada hadis marfu dibawa oleh Imam Ibnu Umar, dibawa Imam Abdullah bin Umar, perawinya rawahul Khatib. Qala li Jibril, kata Rasul, malaikat Jibril pernah berkata kepada aku, innallaha yagra'u 'alaikas salam, Allah kirim salam kepadamu wahai Rasulullah. Kata Allah, inna min ibadi, sesungguhnya daripada sebagian hamba-hambaku, man la yasluh imanu illa bil faqri. Ada sebagian hambaku, kata Allah, yang tidak bisa menjadi benar imannya kecuali dengan kefakiran. Walau aghnaytahu lakafar. Seandainya saya bikin kaya dia jadi orang kafir. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Walau fagartuhu lakafar. Ada juga, kata Allah, hamba-hambaku yang tidak bisa menjadi benar dia, nggak bisa jadi orang lempeng kecuali dengan kaya. Makanya dikasih kaya sama Allah. Kalau saya bikin dia miskin, dia jadi orang kafir. Itu kuasa Allah. Wa inna min ibadihi la yasluhu imanu illa bisaqami walau sahahtuhu lakafar. Kata Allah dalam hadis itu, ada juga hamba-hambaku
yang tidak bisa menjadi benar imannya kecuali dengan sakit. Hidupnya sakit terus. Walau sahahtuhu la kafar. Kalau dikasih sehat sama Allah, dia bakal kafir. Tuh. Wa inna min ibadi la yasluhu illa bisihah. Walau asqamtuhu la kafar. Ada juga hambaku, kata Allah, ku kasih kepadanya sehat terus. Terbaik buat dia sehat. Sedikit sakit saja dia bakal kafir. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib membawa riwayat hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul ibadi ila Allah taala al-faqira al-qani'a bi rizqihi ar-radi anillah taala. Hamba yang paling disukai sama Allah yang bagaimana? Kata Nabi, yang dia fakir tapi punya sifat qanaah dengan rezeki yang Allah kasih, ridho sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang fakir itu enggak hina, saudara. Jadi kalau anda punya duit sekali waktu habis, itu yang terbaik mungkin. Kalau saat itu anda kaya terus, anda bakal keluar dari agama ini, anda bakal maksiat, anda bakal begini dan begitu. Ini kuasa Allah, kuasa Allah. Sehingga kalau kita sudah tahu kefakiran itu enggak semuanya hina, maka tidak boleh sembarangan juga kita menghina orang yang fakir. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Ismail, ya Ismail, illam tajiduni, ya, fatlubni indal munkasirati qulubuhum. Kalau engkau tidak bisa menemukan aku, kata Allah, maksudnya kalau ente berdoa nggak dikabul, itu begitu menemukan Allah. Ente tidak bisa menemukan aku, carilah aku di orang-orang yang hatinya itu pada hancur karena Allah. Maksudnya siapa? Qila manhum? Qala al-fuqara'u as-sadiqun, yaitu orang-orang fakir yang ibadah. Orang-orang fakir yang hidupnya pas-pasan tapi ibadahnya bagus tuh, kalau berdoa dikabul. Di sana engkau akan menemukan aku, kata Allah. Ini Islam nih indah. Kefakiran ada fadilahnya. Jadi orang kaya yang bersyukur juga ada fadilahnya. Khusus buat umat kita nih. Beda orang dulu. Ini umat ini, umat Islam, umat Muhammadiyah, innal fadla wa syarafa yashmul lil ghani syakir wal fakir sabir. Kata Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummah Muhammadiyah, keutamaan umatnya Nabi ini Allah kasih mencakup buat orang kaya yang rajin bersyukur, buat orang fakir yang sabar, semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Ya. Ada suatu riwayat dibawa oleh Anas bin Malik. Qala ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Orang-orang fakir ada ngirim utusan datang kepada Rasulullah. Dikirim nih utusan, setelah sampai di depan Rasul, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaikum." Mohon maaf, saya datang menghadap kepada Anda, saya ini utusannya orang-orang fakir. Maka Rasul langsung berdiri, kagum, gembira, senyum sambil berkata, "Marhaban bika wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min indi khairu qaumin ahabbuhumullah." Selamat datang. Selamat datang Anda dari tempat orang-orang yang dicintai sama Allah. Maksudnya orang-orang fakir. Ada apa? Qala ya Rasulullah, innal fuqara'a yaqulun. Ini kata pimpinan orang-orang fakir, sesungguhnya para fuqara itu berkata, innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullih wa fi riwayatin dhahabu bil jannah. Wahai Rasulullah, kata orang-orang fakir, tuh orang-orang kaya sudah ngeborong semua kebaikan. Yang duitnya banyak, yang namanya amal soleh, ibadah, semua udah diborong sama mereka. Hum yahujjun wala naqdir alaih. Mereka bisa pergi haji,
Orang-orang fakir enggak. Wa yatasaddaqun wala naqdir alaih. Mereka bisa kapan aja sedekah, kami enggak. Wa yadhiyafun wala naqdir alaih. Mereka bisa saling bertamu satu dengan lainnya, kita susah. Fa idza maradu ba'atsu bi fadli amwalihim dzukhratan lahum. Kalau salah seorang di antara mereka ada yang sakit, langsung dijenguk, dibawain macam-macam. Kita enggak bisa begitu ya Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ballighil fuqara anni, sampaikan ya kepada orang-orang fakir dari saya nih, wasiat sampai. Balligh al fuqara anni, dari saya sampai. Anna man sabara wahtasaba, siapa saja yang sabar, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, salatsa khisalin la yu'tihi lil aghniya minha syai'. Ada 3 perkara buat kalian nih orang-orang fakir, keutamaan yang orang kaya nggak dapat. Sampaikan ya. Baik ya Rasulullah. Apa itu? Khoslatul ula, perkara pertama. Inna fil jannati ghurafan min yagutin ahmar. Itu di surga Allah ada kamar-kamar yang dindingnya itu terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Yanduru ilaiha ahlul jannah kama yanduru ahlud dunya ilan nujum. Tembus pandang itu tembok-tembok, penghuni sorga bisa lihat keindahannya sebagaimana penghuni bumi bisa lihat bintang-bintang. La yadkhulu fiha illa nabiyyun faqir aw syahidun faqir aw mu'minun faqir. Tidak boleh dimasuki itu kamar-kamar yang indah kecuali buat 3 orang. Nabi yang fakir, pahlawan yang gugur di medan pertempuran, dia orang fakir, atau orang mukmin yang fakir yang boleh masuk. Kalau ada nabi kaya nggak boleh. Pahlawan gugur di medan pertempuran bela agama Allah, dia kaya, nggak boleh masuk. Orang mukmin ahli ibadah kaya nggak boleh masuk. Bingung dia. Wal khoslah tsaniyah, yang kedua, yadkhulu al fuqara'ul jannata qoblal aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 am. Orang-orang fakir masuk surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya setengah hari. Ukuran setengah hari, hari kiamat 500 tahun. Jadi orang fakir duluan masuk. Sampaikan. Baik ya Rasulullah. Yang ketiga, al-khoslah al-thalithah, lau qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar mukhlisan. Andai kata orang fakir baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar tulus, dia baca dengan tulus. Wa qala al-ghaniyyu mithlu dzalik, orang kaya juga baca sama kayak begitu, dia baca dengan tulus. Tidak bisa menandingi keutamaan yang dibaca oleh orang-orang fakir. Di dalam fi tad'ifi thawabihi, di dalam lipat ganda pahala yang Allah berikan khusus untuk orang-orang fakir. Orang kaya tidak. Walau anfaqa ma'aha asyra alfi dirhamun, walaupun dia barengin itu bacaan sambil sedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar, tetap nggak bisa nandingi keutamaan zikir yang dibaca sama orang yang fakir. Wa kadzalika fi a'malil birri kullaha. Begitu juga semua bentuk amal ibadah yang dilakonin oleh orang fakir tidak bisa ditandingi ukuran pahalanya sama orang kaya. Kamu ngerti? Ngerti ya Rasulullah. Faraja'ar rasulu ila qaumihim wa akhbarhum wa qalu radina. Habis itu dia pulang. Itu utusan kepada kaumnya, dia sampaikan wasiat Rasul. Seluruh kaumnya yang fakir berkata, kami rela, kami ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu keutamaan untuk orang fakir yang sabar. Ya, bukan berarti orang kaya nggak ada fadilahnya, enggak. Orang kaya keutamanya luar biasa. Ya, ketika dia
beramal saleh, dia infakkan hartanya ke jalan yang semestinya, ya, itu keutamaan. Makanya Rasul seorang nabi satu-satunya yang memiliki kedudukan luar biasa. Orang sederhana, orang paling fakir, orang paling kaya itu Rasulullah. Tuh. Kalau lagi fakir ya fakir. Kalau lagi jadi orang kaya luar biasa, nggak ada yang bisa nandingin Rasul. Apa yang beliau punya dikasih buat orang. Tuh. Jadi orang sederhana ya sederhana. Makannya cuman korma sama air. Tuh. Satu-satunya nabi punya titel 3. Aghnan nas, paling kaya. Afgharun nas, paling miskin. Kafafun nas, orang paling sederhana. Itu Rasulullah. Ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari keadaan kedua sudut ini, dua sisi. Kalau jadi fakir, sabar, ibadah yang benar, ridho dengan ketentuan Allah. Dawa'i syar, ajakan kejahatan banyak. Pengen ngajak mencuri, nipu orang gara-gara kefakiran. Tapi selagi ada ibadah, Anda ridho sama Allah, kefakiran Anda dikasih pahala. Amin. Beda sama orang fakir nggak ibadah. Nah ini yang masuk dalam hadis Rasul, kadal fakru an yakuna kufron. Nyaris kefakiran itu membuat orang jadi kafir. Dia udah miskin nggak ibadah, kena duit, kena sogok, goyang imannya. Tuh, nggak ibadah, nggak ridho dengan ketentuan Allah. Beda kalau dia ibadah. Dalam riwayat Imam Ahmad, ra'aitul jannah, saya masuk dalam surga kata Rasul. Saya lihat aktsara ahliha al-fuqara. Paling banyak penghuni surga itu orang-orang fakir. Ya, itu orang-orang fakir. Sedikit lagi nih, lanjutin. Wa hatta nafsi wal qalbi dalil ulya waqtal aghniya ta'bana. Sementara sedangkan orang-orang kaya memilih 5. Ta'ban nafsi, kelelahan jiwa. Lianna kulla waqtin fi khimatil amwal, karena dia setiap waktu ya jadi jongosnya harta-hartanya. Ya. Sampai nggak cukup piara orang untuk jagain, taruh anjing helder. Nggak cukup. Taruh lagi apa lagi? CCTV. Taruh lagi. Wah, macam-macam dah. Saking pusing dia. Karena dia merasa harta itu milik dia, bukan titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya yang ahli sedekah. Dia senang, hatinya senang. Bisa dipakai buat nolong orang, nutupin kebutuhan orang. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan-golongan mulia tersebut. Amin. Kalau kita takdir jadi orang fakir, kita sabar, kita ibadah, itu yang terbaik. Kalau Allah kasih limpah kepada kita harta yang banyak, ya kita jadi orang ahli sedekah. Betul. Amin ya rabbal alamin. Wa syughlal qalbi, kesibukan hati, wa ubudiyatad dunia, mengabdi kepada dunia. Ya, faman ahabba syai'an fa abduh, barang siapa mencintai sesuatu dia akan tersiksa karenanya. Dia jadi budaknya, menjadi budaknya, wa syiddatul hisab, dan memilih beratnya siksa. Bisa babil amwal, karena sebab harta-harta itu. Wa man nughishal hisab udhib, barang siapa yang diperdebatkan soal hisabnya, udhib, itu udah siksa. Belum digoreng di neraka, masih dihitung nih amalnya. Karena hartanya berlimpah, hitungannya juga banyak. Itu udah termasuk hisab, sudah termasuk adab. Wa man ahabba syai'an udhiba bihi wa darajat subliya, dan memilih derajat yang rendah, wahiyad dunia, yaitu dunia, lianna binisbah lil akhirah syai', karena dunia itu kalau diukur dengan derajat akhirat, dikaitkan dengan derajat akhirat, tidak berarti apa-apa ini dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelita dalam hati kita. Ya, bisa menjadi lampu di dalam menempuh kehidupan ini, supaya kita bisa menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik lagi. Amin. Ya, dengan apa yang kita dengar daripada hadis-hadis Rasul, bisa menyebabkan kita jadi orang-orang soleh. Jadi orang yang zuhud, ya, jadi orang yang qanaah, jadi orang yang wara, ya, jadi orang-orang yang ahli sedekah. Allah limpahin harta yang barokah,
Ya, harta itu kalau berkah menyebabkan kita tenang. Harta kalau berkah menyebabkan orang lain senang. Tuh. Ya, garis bawah itu, harta kalau berkah bikin hati kita tenang, dan harta kalau berkah bisa membuat orang lain senang. Ibu bapak bisa senang, saudara bisa senang, teman bisa senang, tetangga bisa senang. Kenapa? Harta yang barokah. Betul. Tapi kalau harta nggak berkah itu panas dia. Ngajak selalu dengan duit itu untuk judi, untuk mabuk, untuk main perempuan. Habis begitu aja. Nauzubillahimin. Jadi makanya kita kalau berdoa, ya Allah kasih saya rizki yang barakah, kasih saya rizki yang berlimpah tapi berkah ya Allah. Karena kalau berkah ujung-ujungnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.